Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Oke guys ya, kita siap-siap dulu nih. Siapa nih? Pak Sidik, Pak Muksin, Pak Semar. Kita siapkan dulu ya musiknya guys. Libra, Ella, Ambok, Ella, Idul Fitri. Wah, udah gak sabar Idul Fitri. Oke guys, I'm Ray. Halo Ray, how are you? Oke guys, ketemu lagi kita dengan saya Irwan Hasanuddin dari Rumah Kebangsaan Pancasila ya. Kita ngomong tentang kita ngomong di sini tentang kebangsaan yang dikaitkan dengan religion. Ngomongin kebangsaan dikaitkan dengan religion ya guys. Oke, apanya religion nih yang kita kaitkan dengan kebangsaan? Kayaknya pagi ini rame juga ya. Ya, pagi ini kita ngomong tentang... Taruh dulu, ini musiknya terlalu kencang. Ya, baik. Ahmad Le Eksan. Oke guys ya. Jadi pagi ini kita mengkaitkan antara pembicaraan tentang agama, kebangsaan, ya dikaitkan dengan puasa juga bisa ya, kita kaitkan dengan bulan puasa, kebangsaan, bulan puasa, agama, cinta kasih, ya kan, itu dapat kita kaitkan semua. Karena kenapa? Karena Bung Karno pernah mengatakan ya bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan guys, dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Wes, mantap. Itu perkataannya. Halo Pak Azam, kabar? Itu perkataannya Bung Karno yang sangat terkenal ya. Ada lagi sih perkataan beliau yang menarik juga terkait hubungan antara kebangsaan dan keagamaannya. Yaitu beliau mengatakan bahwa Pancasila, Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Guys, ini kan menarik ya, bahwa Pancasila, Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, di mana sih letaknya Pancasila, Republik Indonesia? Republik Indonesia itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang ya. Republik Indonesia sebagai kepemimpinan Indonesia, Republik Indonesia sebagai negara. Nah, itu ada dua sudut pandang tentang Republik Indonesia. Dan di mana sih letak titik temu gitu ya antara Pancasila dengan agama? Ini kita bicara semua agama ya, bukan hanya agama Islam. Ya, tapi kalau mau ngomong khusus tentang agama Islam dikaitkan dengan kebangsaan, sangat bisa guys ya. Bahkan mengkaitkan keindonesiaan dengan Lailatul Qadar, itu sangat bisa. Mau tahu nggak kaitan antara malam Lailatul Qadar dengan nasionalisme Indonesia? Ada juga guys. Kita bisa bicara itu di sini, mengkaitkan antara malam Lailatul Qadar di dalam bulan puasa dengan nasionalisme Indonesia. Oke ya, tapi mari kita bertanya kembali, di mana sih titik temu antara Pancasila, Republik Indonesia dengan keagamaan, ya keagamaan manapun.
Nanti kalau kita bicara Pancasila itu bicara apa? Nah, kita bicara pertama, kita bicara persatuan. Ya kan? Sila 1, 2, dan 3 itu adalah sila pemersatuan. Sila yang mempersatukan kita yang beraneka ragam sehingga kita menjadi satu bangsa. Ya, satu bangsa yang merasa dirinya sebagai Indonesia, sebagai sebuah bangsa, sebagai komunitas manusia tersendiri, lain daripada komunitas manusia-manusia lain atau lain daripada bangsa-bangsa lain. Itu sila pemersatuan. Dan Pancasila juga bicara tentang kepemimpinan, guys, yaitu tentang kepemimpinan yang berdasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi bicara kerakyatan, bicara hikmat kebijaksanaan, bicara permusyawaratan, itulah pembicaraan tentang kepemimpinan di dalam Pancasila. Dan yang terakhir yaitu Pancasila bicara tentang kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Kesejahteraan itu adalah ya kita sejahtera, damai dan sejahtera gitu ya. Dan itu berkeadilan sosial, adil buat semua. Nah, itulah yang dibicarakan oleh Pancasila. Sejauh mana Pancasila itu sejalan dengan pola pikir keagamaan. Yang jelas gitu ya, yang jelas agama, syariat agama bahkan ya, syariat agama itu yang pertama sekali dibicarakan adalah tentang persatuan, gitu loh, tentang persatuan. Contoh ya di dalam Al-Quran, guys ya, ada sebuah ayat yang mengatakan kami telah mensyariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya kan, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah. Nah, jadi ternyata syariat itu sesederhana itu ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang syariat, kita nggak boleh langsung ngomong berbagai macam aturan ini, aturan itu gitu ya. Tapi kita harus bicara dulu yang basicnya banget. Syariat itu atau yang disebut menegakkan agama itu, kata Al-Quran surat 42 ayat 13, guys ya, itu adalah jangan berpecah belah. Itu inti daripada syariat. Basicnya banget daripada syariat adalah jangan berpecah belah. Artinya bahwa menjalankan syariat itu pertama sekali ada tentang persatuan. Persatuan, tentu saja bersatunya itu tidak ujuk-ujuk bersatu gitu ya. Nah, seperti misalnya contoh lah ya, supaya jelas gitu kan. Contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana sih persatuan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya. Tadi karena mengingat bahwa menegakkan agama atau melaksanakan suatu syariat, apa yang disyariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Jadi pertama adalah jangan berpecah belah, artinya persatuan, bicara persatuan. Bagaimana kita bersatu? Kita lihat contoh zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melaksanakan, menyelenggarakan bermasyarakat ya, bermasyarakat di Madinah itu ala piagam Madinah. Ya, persatuannya bunyinya seperti ini: Mukmin Muhajirin, Mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui adalah umat yang satu. Jadi termasuk kaum Nasrani. Itu adalah salah satu teks yang terkait dengan persatuan gitu ya, di piagam Madinah itu. Jadi Mukmin Muhajirin, Mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui, termasuk kaum Nasrani itu adalah umat yang satu. Ternyata persatuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu ada kemiripannya gitu ya dengan persatuan yang kita jalankan sebagai bangsa Indonesia, yaitu persatuan di dalam keberagaman. Persatuan di dalam keberagaman, karena di situ terdiri dari orang mukmin saja, orang yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad saja ada dua suku di situ, yaitu Mukmin Muhajirin dan Mukmin Ansor. Kemudian dari kalangan Yahudi ada 4 suku, kemudian orang-orang Nasrani, kemudian juga
Arab Badui, suku-suku Arab Badui. Nah itu ternyata persatuan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad hampir 10 tahun lamanya di Madinah itu adalah persatuan di dalam keberagaman, atau umat yang satu tapi beraneka ragam gitu loh. Mereka semua disebut umat yang satu, mereka semua adalah umat yang satu, dan mereka adalah komunitas manusia tersendiri lain daripada komunitas manusia-manusia lain. Dan mereka adalah umat yang satu, artinya tubuh yang satu. Itu persatuannya, itu persatuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di Piagam Madinah, guys ya. Itu adalah semacam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya kita patut berbangga ya, sebenarnya ada kaitannya dengan semacam Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kita katakan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ya. Karena apa? Karena di situ dikatakan umat yang satu. Ingat, umat yang satu itu bicara satu kesatuan komunitas manusia gitu loh. Satu kesatuan komunitas manusia. Nah, begitu juga kan kita bangsa Indonesia, satu kesatuan komunitas bangsa Indonesia, lain daripada komunitas bangsa-bangsa lain. Nah, itu. Ada pernyataan Bung Karno terkait itu. Misalnya, dari Sabang sampai Merauke, bukan kata-kata ilmu bumi, bukan kata-kata geografi, bukan hanya kata-kata ilmu bumi gitu ya, tapi itu adalah satu kesatuan kebangsaan. Itu yang pertama ya, satu kesatuan itu bukan, makanya kita nggak bisa jadi negara serikat guys, tapi kita menjadi negara kesatuan karena bangsa Indonesia sendiri adalah umat yang satu, umat Indonesia gitu loh, walaupun beraneka ragam. Dan itu lagi-lagi tadi pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri dengan Piagam Madinah gitu kan. Ya, dengan Piagam Madinah Nabi Muhammad pernah mencontohkan. Dan satu lagi tentang syariat ya, itu terkait kepemimpinan. Kepemimpinan ya, bagaimana kepemimpinan, dan bahkan kepemimpinan ini menentukan banyak sekali peraturan-peraturan, seolah-olah soal kepemimpinan itu menentukan aturan-aturan yang besar-besar di bawahnya gitu ya. Contoh ya, Nabi Muhammad dia memimpin sebagai apa? Beliau ya, menurut sebuah hadis ya, beliau disuruh memilih ya, mau memimpin sebagai apa? Apakah mau memimpin sebagai raja sekaligus nabi, atau memimpin sebagai hamba sekaligus rasul. Nah, ternyata ada dua pola kepemimpinan ini gitu ya, yang ditanyakan oleh seorang malaikat, yang dikirim oleh Tuhan ya, khusus untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad SAW, dia mau memilih memimpin sebagai apa? Apakah sebagai raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul? Nah, ternyata ada satu sisi ada persamaan antara raja dan nabi, kemudian antara hamba dan rasul. Itu ada dua kelompok itu, ada dua kategori itu. Dan apa yang dipilih oleh Nabi Muhammad ya, di dalam hadis itu pada saat malaikat yang diutus khusus untuk menanyakan bagaimana Rasulullah memimpin itu ada malaikat Jibril juga di situ pada saat yang sama gitu loh. Nah, ketika malaikat itu bertanya kepada Muhammad memilih memimpin sebagai apa, apakah sebagai raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul, Muhammad SAW itu memilih memimpin sebagai hamba sekaligus rasul, bukan raja sekaligus nabi. Ternyata ada perbedaan ya antara memimpin sebagai raja, memimpin sebagai hamba, memimpin sebagai nabi, memimpin sebagai rasul, itu berbeda. Kalau memimpin sebagai raja, dia ada paralelnya dengan memimpin sebagai nabi. Ya, seperti kata Nabi Muhammad, bangsa Israel punya nabi-nabi, kalau nabi-nabi yang ini memimpin, mereka memimpin sebagai raja. Nah gitu ya, itu ada perkataan seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad ini dia menolak pemimpin sebagai raja.
Itu ya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad selama hampir 10 tahun lamanya beliau memimpin di Madinah. Beliau memimpin sebagai hamba sekaligus rasul sebutannya gitu ya. Apa sih maknanya, apa sih bedanya ya memimpin sebagai raja, memimpin sebagai hamba gitu. Jelas berbeda. Kalau memimpin sebagai raja berarti kan dia bangunan sosialnya adalah kerajaan gitu loh. Tapi kalau memimpin sebagai hamba, itu bangunan sosialnya adalah bangunan sosial kerakyatan. Jadi bisa kita katakan bahwa kepemimpinannya Muhammad SAW itu lebih kepada republik. Makanya kan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin itu, ya hu itu adalah kepemimpinan jamak, Khulafaur Rasyidin. Hu-nya itu kepemimpinan jamak guys ya, beda dengan khilafah gitu kan, itu kepemimpinan tunggal. Ya, khilafah itu justru lebih mirip kayak kerajaan dibandingkan dengan khulafah itu lebih kepada kepemimpinan jamak, kepemimpinannya kerakyatan yang menjunjung tinggi permusyawaratan gitu kan, yang harus pakai hikmat kebijaksanaan. Misalnya kalau Khulafaur Rasyidin itu kepemimpinan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi petunjuk ini adalah hikmat kebijaksanaan gitu. Kalau bahasanya kita, ya bahasanya bangsa Indonesia, hikmat kebijaksanaan itu kalau bahasanya Khulafaur Rasyidin ya orang-orang mendapat petunjuk. Jadi kepemimpinan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah kalau kita ini kepemimpinan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi mirip-mirip gitu ya. Jadi di dalam kepemimpinan sudah ada dua itu yang bagus itu, yang punya titik temu gitu ya. Antara contohnya Nabi Muhammad dengan keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia, yang pertama persatuannya itu bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia umat yang satu gitu ya, walaupun beraneka ragam tapi mereka satu tubuh, satu keluarga besar, seperti yang Bung Karno mengatakan, "Hei putra putri Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu." Nah gitu kan. Jadi kami itu banyak tapi kita adalah satu kesatuan bangsa gitu loh. Jadi sama kan antara di polanya Piagam Madinah dengan polanya Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila, yaitu persatuan yang persatuan di dalam keberagaman dan kepemimpinan yang kerakyatan. Dan tentu saja persatuan di dalam keberagaman ini dan kepemimpinan yang kerakyatan ini terkait dengan bagaimana kita mendapatkan bagaimana dengan ekonomi ya, bagaimana dengan pembagian kesejahteraan gitu, di dalam masyarakat kita. Ya, tentu saja masyarakat kita ini Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bicara tentang kesejahteraan yang mengacu kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur gitu. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, itu arahnya daripada kesejahteraan sosial. Jadi kita sudah membuktikan ya kan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran, ya kan? Kita sudah membuktikan itu. Kita kalau ngomong syariat, kita jangan ujug-ujug ngomong segala macam aturan yang kecil-kecil, ujug-ujug kita omongin gitu, enggak ya. Kita mulainya dari bagaimana dengan sistem persatuannya, bagaimana dengan sistem pemersatuannya, bagaimana dengan sistem kepemimpinannya, bagaimana dengan sistem kesejahteraannya. Nah itu intinya agama kan seperti itu. Makanya Bung Karno dengan yakin beliau mengatakan bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, itu beliau katakan di di peringatan Maulid Nabi, Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1964 guys.
itu dikatakan tuh. Jadi ada titik temu gitu ya. Jadi benar titik temunya itu. Nah tinggal kalau kita bicara syariat itu nggak ujuk-ujuk kayak misalnya di apa namanya, misalnya kayak orang Balawi gitu ya, atau kayak khilafah gitu guys ya. Kita harus kembali kepada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Piagam Madinah. Bagaimana bermasyarakat. Bermasyarakat itu ada tentang persatuannya, ada tentang kepemimpinannya, ada tentang bagaimana kesejahteraan didistribusikan di situ. Itu intinya agama. Nah, itu enggak ujuk-ujuk misalnya pakaiannya atau apa yang lain-lain gitu, bukan. Enggak ujuk-ujuk kayak gitu ya namanya. Syariat itu ya. Tadi kan sudah saya contohkan sebuah ayat, saya carikan ayatnya ya. Itu adalah surat 42 ayat 13. Saya bacakan ayatnya. Jadi gini. Oke. Ya, Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Tegakkanlah agama, janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Nah ini artinya bahwa apa yang disyariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, termasuk Muhammad sebagai agama, itu sebenarnya sama aja guys ya, sama aja. Yaitu apa? Tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Tegakkanlah agama itu apa sih? Way of life ya, way of life ya gak? Jadi tegakkanlah kehidupan, tegakkanlah sistem kehidupanmu ya kan? Dan jangan berpecah belah gitu. Nah sistem kehidupan kita ini mengandung apa? Dia mengandung pemersatuan ya, sistem pemersatuan, sistem kepemimpinan, dan sistem kesejahteraan. Kan itu aja intinya sebenarnya, bangunan sosial itu ya, bangunan sosial bermasyarakat ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan Piagam Madinah. Persatuannya seperti apa? Mirip kayak Bhinneka Tunggal Ika ya, bahwa mukmin muhajirin, mukmin ansor, suku-suku Yahudi, Arab, Badui, umatnya satu, termasuk kaum Nasrani, umatnya satu. Ya, satu kesatuan bangsa ya, satu kesatuan bangsa, atau mereka adalah komunitas manusia tersendiri lain daripada komunitas manusia-manusia lain. Artinya mereka itu bicara kebangsaan sudah. Ya, Piagam Madinah itu bicara kebangsaan, yaitu bangsa Madinah ya, bangsa Yastrib pada saat itu, bangsa Madinah, beraneka ragam. Memang hidup sebagai bangsa itu lebih bagus daripada hidup atas nama sebuah golongan. Ya. Lebih keren hidup atas nama sebuah bangsa daripada atas nama sebuah golongan. Karena apa? Karena lebih manusia daripada bangsa itu lebih manusia daripada golongan. Nah gitu. Kenapa disebut lebih manusia? Ya kan karena dia bermacam-macam manusia di situ. Ya berbagai macam manusia, berbagai macam suku, ras, agama. Ya kan di dalam bangsa Indonesia sendiri itu ada berbagai macam suku, ras, termasuk berbagai macam agama yang berasal dari bangsa-bangsa lain gitu kan, termasuk bangsa kita sendiri. Ada agama yang lahir di tempat kita sendiri. Jadi hidup sebagai bangsa itu lebih keren ya, lebih tinggi ya, lebih tinggi mengesahkan Tuhannya daripada hidup satu kelompok golongan saja gitu. Gitu guys. Nah, makanya kita harus paham apa itu kebangsaan. Berwawasan kebangsaan atau bermindset kebangsaan di dalam bernegara itu lebih tinggi daripada kebangsaan yang kebangsaan yang dipimpin oleh satu kelompok tertentu gitu, atau individu tertentu. Ya kan, atau ras tertentu atau suku tertentu ya, kepimpinannya berdasarkan itu gitu ya. Nah kebangsaan itu lebih tinggi. Ini penting kita pahami supaya kita bangga dengan
bukan hanya supaya bangga, karena memang benar gitu, namun lebih mengesahkan Tuhan. Ketika kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan bicara konsep ketuhanan menurut agama tertentu gitu ya. Ini adalah konsep ketuhanan di mana kita semua merasa berasal dari asal yang sama gitu. Kita semua berpikir dan merasa diciptakan oleh pencipta yang sama. Itu intinya mengesahkan Tuhan itu. Sehingga kita semua yang beraneka ragam ini bisa bersatu di dalam keberagaman, kan gitu kan. Karena yang penting itu bersatunya. Menegakkan agama itu yang penting bersatunya. Jangan pecah belah, karena di dalam bersatu itulah kita akan mendapati diri kita itu semua menjunjung tinggi cinta kasih. Ya, kalau kita menjunjung tinggi cinta kasih, memuliakan nama Tuhan, kasih sayang, ya kan, kita atau mengejar kebaikan, kebajikan, saling menghormati, itu adalah kita di situ mengesahkan Tuhan. Berarti kita merasa berasal dari asal yang sama. Berarti Tuhan kita pikir enggak sebanyak agama gitu ya. Tapi Tuhan itu ya itu aja yang menciptakan kita semua dan seluruh alam semesta ini. Nah, itu dimaksudkan mengesahkan Tuhan, bukan hanya sekedar mengatakan Tuhan itu satu gitu ya. Tapi kita semua berpikir berasal dari asal yang sama. Ini yang lebih penting kita katakan, ya kita pikirkan, kita rasakan. Supaya apa? Supaya agama itu menjadi perdamaian, menjadi kedamaian. Supaya cinta kasih yang tegak, supaya kedamaian yang tegak gitu loh. Karena kita ini kan ingin mencapai damai dan sejahtera kehidupan kita. Nah, jadi luar biasa guys, Pancasila kita sudah membuktikan apa katanya Bung Karno, bahwa Pancasila Republik Indonesia, Pancasila yang tekanan katanya di persatuan di dalam keberagaman, Republik Indonesia yang tekanan katanya di kepemimpinan, ya kan? Pemimpinan yang kerakyatan, memimpin sebagai hamba dengan hikmat dan kebijaksanaan. Atau Nabi Muhammad bilang memimpin sebagai hamba sekaligus rasul, ya kan? Ya, memimpin, kalau Faridin bilang kepemimpinan jamaah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, petunjuk inilah buat kita hikmat kebijaksanaan. Dan hikmat kebijaksanaan setiap bangsa itu tidak selalu sama guys ya. Kita mempunyai hikmat, ada hikmat yang luar biasa, itu rahmat Tuhan juga ya, berkat dan rahmat Tuhan kepada kita. Ketika kita lahir di proklamasi, itu kita mempunyai hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, merupakan karunia, berkat dari Tuhan ya, atas bangsa kita yang sudah bersusah payah ya, melepaskan dirinya dari perbudakan ya, melepaskan dirinya dari imperialisme dan kolonialisme bangsa lain, dan mempunyai tekad, yang mempunyai paham dan kesadaran bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka perbudakan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi jangan salah, itu adalah agama banget gitu loh ajaran tersebut ya. Ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah gitu. Itu agamais banget, dan itulah yang disuruh oleh Tuhan di surat Al-Balad, surat negeri ya, tentang apa yang disebut dengan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, atau bahasa politiknya itu progresif revolusioner ya. Jadi kita maju ke depan sambil naik level gitu. Itu namanya progresif revolusioner, yaitu mengadakan transformasi ya, transformasi atau perubahan terhadap hal-hal yang usang ya, hal-hal yang sudah tidak menservis kehidupan kita sebagai manusia gitu kan, dan masih bisa menjadi lebih dekat lagi kepada fitrah penciptaan manusia daripada pola-pola yang sebelumnya itu. Tapi ini bukan, Pancasila itu bukan agama baru guys ya. Bukan agama baru, Republik Indonesia itu bukan agama baru.
Tapi justru Pancasila inilah yang bisa kita katakan karena dia ada menghapuskan pemisahan manusia, menghapuskan eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Dapat kita katakan ini adalah Pancasila ini cara kita menjalankan agama dari sisi sosialnya itu ya, dari sisi sosial. Saya katakan sekali lagi, dari sisi sosialnya itu yang bisa dikatakan perfect gitu ya, bisa dikatakan perfect ya. Dari sisi bangunan sosial ya, dari sisi sosialnya, sosialismenya ya, Pancasila itu keren ya, karena menghapuskan pemisahan manusia ya, karena pemisahan manusia ini membuat kita menjadi terkotak-kotak dan kita bisa musyrik gitu loh ya. Kita bisa bermusuh-musuhan, klaim diri paling benar, paling segala macam, terus nanti ribut, akhirnya ujung-ujungnya saling memusnahkan. Nah itu kita akan jatuh kepada kemusyrikan. Jadi musyrik itu bukan cuma bicara, bukan cuma kita bicara sesajen apa gitu ya, bukan guys ya. Musyrik itu kalau kita seolah Tuhan itu banyak itu. Kenapa kita seolah Tuhan itu banyak? Yaitu kita bermusuh-musuhan. Ya kan, kita tidak bersatu. Padahal Tuhan mengatakan, tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Jadi menegakkan agama itu jangan berpecah belah. Apa itu agama? Agama itu ya kehidupan sosial kita ini, yaitu bisa dikatakan sebagai way of life ya, way of life yang mengandung kehidupan sosial. Jadi kalau agama tidak bicara kehidupan sosial, itu bukan agama kali ya kalau itu ya. Agama itu mengandung tatanan sosial gitu. Dan tatanan sosial ini bicara ada persatuan, ada bicara kepemimpinan, ada bicara distribusi kesejahteraan gitu. Dan itu Pancasila itu isinya itu tiga hal itu. Makanya Bung Karno mengatakan, sekali lagi Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila Republik Indonesia, Pancasila yang tekanan katanya di persatuan, Republik Indonesia yang tekanan katanya di kepemimpinan, membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran guys. Jadi sejalan tadi dengan surat baik Piagam Madinah maupun tadi surat 42 ayat 13 tadi ya, bahwa Tuhan mensyariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, termasuk Muhammad SAW, tegakkan agama, jangan pecah belah. Jadi menegakkan agama atau menjalankan syariat itu yang paling basic adalah jangan berpecah belah gitu loh ya kan, jangan berpecah belah atau bersatulah ya. Tekanan kata dari Pancasila adalah bersatu. Bung Karno mengatakan, hei putra putri Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Gitu kan. Bung Karno lagi mengatakan, dari Sabang sampai Merauke, bukan kata-kata ilmu bumi, bukan hanya sekedar kata-kata ilmu bumi, tapi pertama, dia adalah satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, ya, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, like a burning fire. Nah, gitu. Jadi syariat itu yang paling basic adalah persatuan dan sangat terkait dengan bentuk kepemimpinan. Bagaimana Nabi Muhammad bentuk kepemimpinannya adalah lebih kepada kerakyatan. Beliau mengatakan beliau memimpin sebagai hamba sekaligus rasul. Artinya kepemimpinannya lebih kepada kerakyatan. Gitu, bukan sebagai raja. Beliau menolak memimpin sebagai raja. Oleh karena itu bangunan sosialnya, tatanan sosial yang dibangun oleh Rasulullah adalah tatanan sosial kerakyatan, bukan tatanan sosial kerajaan guys ya. Sehingga maka itu berbeda ya, berbeda peraturan-peraturan dan perundang-undangan sistem kerajaan dan sistem kerakyatan guys. Tidak sama. Jadi gitu ya. Dan Nabi Muhammad lebih kepada Rasulullah SAW itu lebih kepada kerakyatan. Jadi kalau ada sistem kepemimpinan di dalam agama yang lebih ke kerajaan,
Ya, kita tentu saja kalau kita orang Islam gitu kan, kita semua akan memilih apa yang dicontoh oleh Muhammad SAW hampir selama 10 tahun di Madinah dengan Piagam Madinah, yaitu kepemimpinan yang kerakyatan, yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Itu juga kepemimpinan kerakyatan karena dia kepemimpinannya jamak, ya, bukan kepemimpinan tunggalistik. Adapun kemudian setelah itu ada beralih menjadi kepemimpinan tunggalistik, ya, dilaksanakan oleh Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Itu sudah sebenarnya ya sudah berbeda lagi dengan pola yang dijalankan oleh Nabi Muhammad yang lebih kepada kerakyatan, ya, gitu loh. Oke, jadi kita melihat kepada kerakyatannya dan melihat kepada pemersatuannya yang tidak memandang perbedaan. Itulah menghilangkan pemisahan manusia dan menghilangkan atau meniadakan feodalisme sebenarnya. Kenapa tidak lagi memilih pemimpin sebagai raja Muhammad SAW? Karena beliau ingin mengikis feodalisme di dalam kepemimpinan, gitu. Karena berbeda ya kepemimpinan yang feodalistik dengan kepemimpinan yang kerakyatan. Dan kerakyatannya kepemimpinan Indonesia itu, ya kan, itu tingkatnya paling tinggi, gitu. Levelnya paling tinggi, ya. Bukan sekedar kerakyatan secara sifat kepemimpinan, tapi kerakyatan sudah menjadi bentuk kepemimpinan. Gitu. Apa maksudnya? Yang berdaulat itu rakyat. Nah, itulah setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan. Dan itu terjadi pada dirinya bangsa Indonesia lahir di proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai buah daripada pernyataan kemerdekaan Indonesia, buah dari berlepas diri dari perbudakan, buah dari memutuskan berlepas diri dari kolonialisme, kolonial dan kolonialisme. Kita menjadi rakyat berdaulat, menjadi Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, rakyat berdaulat, rakyat Indonesia berdaulat. Maka kepemimpinan Indonesia adalah kepemimpinan yang berkedaulatan rakyat. Dan itu setinggi-tingginya bentuk kepemimpinan yang kerakyatan. Artinya apa ini dari semua ini? Artinya adalah bahwa bangsa itu mendapatkan karunia yang super besar, gitu guys, ya. Bangsa Indonesia mempunyai karunia yang sangat besar, super besar, yang mungkin bisa dikatakan diceritakan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang suci terdahulu sebagai suatu kaum yang dinanti-nanti, ya, gitu loh. Seperti ada salah satu pernyataan Muhammad SAW ketika mengatakan nanti akan ada suatu kaum, gitu loh, yang mana para nabi dan para syuhada merasa cemburu kepada mereka di hari kiamat. Nah, sehingga sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Muhammad SAW, itu adalah kaum yang saling mengasihi karena Tuhan. Nah, gitu. Jadi maksudnya saling mengasihi karena Tuhan itu sama maksudnya dengan persatuan yang pernah dibangun oleh Muhammad SAW dengan Piagam Madinah, bahwa mukmin muhajirin, mukmin ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui, termasuk Nasrani, umat yang satu. Nah, itu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kan pada saat itu kan tidak berjalan ya di zaman Rasulullah sendiri. Bahkan sampai ada dikatakan beliau berdoa kepada Tuhan ada 3 hal yang beliau, dan itu tidak diterima, gitu. Tidak, maksudnya ada satu doa yang di zamannya Rasulullah tidak diterima oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah, yaitu bertahannya Bhinneka Tunggal Ika zaman Rasulullah. Tidak bertahan, ya,
Karena mungkin manusia itu masih budaya bermusuh-musuhan ya. Karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Sekarang masih kuat ya. Zamannya zaman penaklukan pendudukan. Zaman to kill or to be killed kan gitu kan. Zaman darah-darah itu ya. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika itu masih sulit pada saat itu. Ya, walaupun Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, janganlah ya umatku gitu kan. Tapi ternyata Rasulullah tidak diijabah terkait dengan persatuannya di situ. Nah, gitu kan. Ini justru Bhinneka Tunggal Ika pada dirinya bangsa Indonesia itu dia kita lahir sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia lahir di proklamasi. Bangsa Indonesia yang terbentuk di Sumpah Pemuda karena kesadarannya ingin merdeka, keinginan luhur untuk merdeka, untuk hidup di dalam keadilan, kemuliaan, martabat, dan lain-lain. Ingin punya pemimpin sendiri dari bangsanya sendiri, ingin punya negaranya sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya kan? Itu kita lahir, lalu kita terbentuk menjadi Indonesia, satu nusa, satu bahasa. Lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita selama 17 tahun dari Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada situ terdapat kristalisasi. Kita menjadi bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bangsa menjadi umat Indonesia di situ. Ya, jadi bangsa yang berbhinneka Tunggal Ika, yang satu kesatuan tubuh, yang satu keluarga besar. Bangsa Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi, guys. Makanya kita nggak boleh menjadi negara serikat. Kita nggak boleh menjadi negara federal. Kalau kita menjadi negara serikat seperti pada zaman RIS 49, maka langsung Bung Karno, Jenderal Sudirman, dan para pendiri bangsa kita yang lain langsung mengarahkan ya kan negara kita ke arah negara kesatuan ya, dengan merubah konstitusi RIS 49 itu menjadi UDS 50 sebagai batu loncatan untuk kembali kepada UUD 45, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu hikmat Allah, hikmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia sebagai karunia, sebagai rahmat, sebagai berkat pada proklamasinya, gitu loh. Sehingga itulah yang menjadi arah daripada bagaimana kita mendirikan, menyusun, membangun negara kita. Ya. Negara Indonesia, negara kesatuan berbentuk republik, yang kemudian ditempatkan di bab 1 pasal 1 ayat 1 daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kebijaksanaan Pancasila, kita mengakomodir hikmat ini yang lahir bersama kelahiran kita di proklamasi itu, ya kan, diakomodirlah sehingga tersusunlah yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang disimbolkan dengan Garuda Pancasila. Gitu tuh ya. Jadi Garuda Pancasila itu sebenarnya simbol negara dalam konteks Undang-Undang Dasar 45. Oke guys, jadi kembali lagi ke saya tadi itu bahwa bangsa kita itu luar biasa ya. Jadi harus kita bangga. Jangan kita ingin ikut kayak bangsa Timur Tengah gitu ya, membuat negara ya, yang kepemimpinan tunggalistik, ya kan, kepemimpinan pola yang sudah ditolak oleh Rasulullah justru dibangkitkan kembali misalnya. Dan juga persatuannya luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika itu sangat menjunjung tinggi keesaan Tuhan. Ya. Karena di situ kita ketuhanan yang Maha Esa itu bukan bicara tentang kita bicara tentang salah satu agama tertentu gitu loh. Bukan ketuhanan yang Maha Esa itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu sila pemersatuan. Sama dengan katakan tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Itu maksudnya ke sana. Jangan berpecah belahnya yang dimaksudkan di situ. Ya kan, menegakkan agama itu. Agama itu kan way of life, cara kita hidup ya. Salah satu bagian daripada way of life itu adalah sistem sosial. Dan Pancasila adalah menjalankan agama justru dari sistem sosialnya ya, yang
sudah melakukan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, seperti yang diperintahkan oleh surat Al-Balad tadi. Adalah kaum menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Saya menghapuskan perbudakan, membela kaum yang lemah, menjunjung tinggi cinta kasih. Nah itu surat Al-Balad. Itu Pancasila banget gitu loh. Ya, menghapuskan perbudakan. Kita mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita bukan hanya membebaskan 1-2 orang budak di situ ya, tapi menghapuskan perbudakan yang ada saat itu sampai kapanpun di masa yang akan datang. Kita hapuskan perbudakan. Tidak ada lagi, otomatis tidak ada lagi jalan perang senjata, to kill, membunuh, ya kan? Termasuk dihapuskan imperialisme dan kolonialisme yang merupakan akar daripada perbudakan. Makanya Bung Karno dengan tegas mengatakan di sidang Majelis Umum PBB tahun 1960, guys, I hate imperialism, I detest colonialism. Nah itu. Beliau ingin menghapuskan imperialisme dan kolonialisme yang menjadi kerangka daripada cara berbangsa bernegara di zaman itu dan di zaman-zaman sebelumnya. Sehingga masih ada perbudakan, eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, budaya penaklukan pendudukan, pemisahan manusia, feodalisme yang eksploitatif. Dihapuskan semua oleh cara berbangsa dan bernegaranya bangsa Indonesia sebagai jawaban, ya, sebagai jawaban atas ya, bahwa kita harus kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah ini maksudnya adalah supaya kita makin dekat kepada fitrah penciptaan manusia yang mempunyai, bahwa di dalam penciptaan kita itu mempunyai kemerdekaan sejak kelahiran kita ya. Manusia diciptakan punya kemerdekaan sejak kelahiran. Manusia tidak dilahirkan sebagai budak ya, tapi dia dilahirkan mempunyai kemerdekaan sejak kelahirannya dan diciptakan beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki perempuan untuk saling kenal dan bersinergi, saling take and give, saling menyempurnakan satu sama lain ya. Take and give, tolong menolong, gotong royong, membangun kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Nah kan begitu ya. Itu Pancasila banget gitu ya. Pancasila banget. Jadi bangsa Indonesia kalau nggak menghargai Pancasila itu berarti dia belum tahu rahmat Tuhan yang ada pada dirinya ya. Dia belum ngeh gitu ya, belum sadar bahwa dirinya itu dipilih sama Tuhan untuk membawakan sebuah perubahan besar di atas dunia gitu loh, yang disebut oleh Bung Karno dengan revolusi umat manusia. Oh, the revolution of mankind. Nah, itu revolusi umat manusia, yaitu menciptakan, mendatangkan dunia baru, to build the world anew, ya, to build the world anew, mendatangkan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, di atas ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, saling hormat menghormati, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah revolusi Indonesia. Revolusinya bangsa kita, guys ya. Jadi bangsa kita ini tidak lebih rendah dari bangsa manapun. Itu yang harus kita punya gitu loh. Kita harus sadar itu. Kita harus ngeh. Sudah waktunya bangsa Indonesia ini menyadari siapa dirinya. Ya. Jangan mau diperbudak sama bangsa lain terus ya. Jangan mau menyembah-nyembah bangsa lain terus, padahal bangsa kita itu lebih tinggi. Hanya bangsa Indonesia yang punya revolusi umat manusia, ya, yang bicara saling hormat menghormati, perdamaian abadi, keadilan sosial, saling menghormati kemerdekaan. Dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Jadi begitulah bangsa Indonesia itu melaksanakan suatu revolusi umat manusia, the revolution of mankind, yang sudah dijalankan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa kita yang progresif revolusioner, yang ingin menjalankan apa yang diperintah oleh Tuhan, menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, maju dan naik level di dalam kehidupan, ya kan, ya lebih dekat kepada fitrah penciptaan manusia,
lebih dekat kepada kesadaran sosial manusia, dan lebih sesuai dengan akal sehat dan hati nurani manusia, dan lebih manusia, gitu loh, ya kan? Lebih manusia, lebih cinta kasih. Ya. Kalau kita lihat di surat Al-Balad itu, menempuh jalan yang laki-laki sukar, progresif, revolusioner, visioner di situ adalah pertama menghapuskan perbudakan, yang kedua menjadi pembela kaum yang lemah, yang ketiga menjunjung tinggi cinta kasih. Jadi menghapuskan perbudakan, pembelaan kepada kaum yang lemah, dan menjunjung tinggi cinta kasih, itu adalah sudah menjadi konsep bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam Pancasila, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah menjadi konsep negara, sudah menjadi norma, gitu ya. Bukan cuma sekedar ayat Al-Quran saja, bukan lagi sekedar ayat gitu, tapi sudah dituangkan di dalam kehidupan, sudah menjadi norma, menjadi hukum, ya kan? Dan kemudian nanti ujung-ujung menjadi etika, menjadi kepribadian, yang menjadi kebudayaan, gitu loh, yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi. Ya, dan sosial, politik, ekonomi ini membentuk sebuah kebudayaan modern, ya kan? Modern dan beradab, ya lebih beradab dari sebelum-sebelumnya. Nah, gitu loh. Sebelum-sebelumnya apa? Ya, misalnya masih menjalankan dunia budaya penaklukan pendudukan untuk bertahan hidup sebuah bangsa, gitu kan. Saling ngakalin antar bangsa. Terus budaya feodalisme yang masih eksploitatif, ya. Terus budaya pemisahan manusia karena perbedaan. Nah, di dalam norma-norma keindonesiaan, hukum Indonesia, hukum kehidupan berbangsa bernegara kita, itu justru itu yang kita hapuskan, itu pola-pola usang itu yang disebut dengan menempuh jalan yang mendaki-lagi sukar di dalam Al-Quran itu. Mungkin surat 90 ayat 12 mungkin, 12 atau 13 lah gitu. Nah, itulah yang namanya disebut oleh Bung Karno itu progresif revolusioner, guys, ya. Jadi kalau Bung Karno mengatakan mengakunya kiri, itu bukan berarti dia komunis. Ya, kiri itu maksudnya kanan sejati. Itu maksudnya kanan sejati. Yang kiri itu mana? Kalau di ini kiri itu bukan komunis, ya. Kiri itu kanan sejati. Kenapa? Kirinya Bung Karno itu dia menghapuskan perbudakan. Dia membangun sistem yang membela kaum yang lemah, Republik Berkedaulatan Rakyat. Ya, menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan dan seterusnya. Dan menjunjung tinggi cinta kasih sayang. Ya, menegakkan kasih sayang, yaitu kita berbineka tunggal ika. Hanya orang-orang yang penuh oleh kasih sayang di dalam hatinya yang mampu berbineka tunggal ika. Dan dengan berbineka tunggal ika inilah kita, gitu kan, mengesahkan Tuhan. Tanhana dharma mangeluah, kebenaran tidak mendua. Bagaimana caranya kita mengatakan bahwa kebenaran itu tidak mendua? Kita bertitik temu. Kita yang beraneka ragam ini, yang bineka, bertitik temu, mempunyai pijakan bersama, sehingga kita bisa bertunggal ika di atasnya. Sehingga bineka tunggal ika adalah cara kita menjalankan pernyataan kita bahwa kebenaran itu tidak mendua, bahwa Tuhan kita itu esa, bahwa Tuhan itu maha kuasa atas kita semua, bahwa kita semua berasal dari asal yang sama, penciptaan yang sama. Maka kita berbineka tunggal ika. Kita mengesahkan Tuhan dengan kita berbineka tunggal ika. Ya, kita mengatakan bahwa kita semua berasal dari asal yang sama, kebenaran itu tidak mendua, maka kita harus mencari titik temu, pijakan bersama. Kita merasa berasal dari sama, asal yang sama, pencipta yang sama, Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa. Jadi kita bineka tunggal ika. Nah, itu bineka tunggal ika itu di situ arahnya, guys, ya. Jadi bukannya kita kayak makin jauh dari agama gitu ya, terus bilang Indonesia gelap gitu. Ya, itu yang salah lihat kalau itu, saya kira, ya.
Jadi kalau ada dari kaum yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang tidak selaras dengan agama, nah itu justru saya kira sebuah kesalahan yang fatal gitu. Justru Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam Piagam Madinah. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada di dalam bangsa kita yang beraneka ragam, yang hidupnya berkepulauan-kepulauan ini, ya, hidup terpisah-pisah oleh laut itu, dan mereka harus hidup berinteraksi, hidup bareng gitu kan, dan mengajari mereka untuk berbhinneka tunggal ika. Dan itu dipakai sebagai semboyan di zaman Majapahit, walaupun belum seperti di zaman Nabi Muhammad Bhinneka Tunggal Ikanya kayak bubar gitu ya. Zaman Majapahit juga kayak begitu. Tapi di zaman kemerdekaan, di zaman kita memproklamasikan kemerdekaan kita, ini adalah dunia baru bagi kita ketika kita menyatakan kemerdekaan. Jadi waktu itu dibagi dua oleh proklamasi, dunia lama dan dunia baru. Ya. Dunia lama dan dunia baru. Dunia lama itu adalah yaitu tadi kerangkanya itu imperialisme, kolonialisme, budaya penaklukan pendudukan, baik karena agama, karena industri, karena macam-macam. Ya pokoknya bertahan hidupnya pakai cara seperti itu ya. Dan ada pemisahan manusia di situ, ada feodalisme. Oke, jadi dunia lama itu dunia atau alam imperialisme kolonialisme sebagai alam gitu kan, alam kehidupan. Yang di dalam itu kalau kita bernegara, kalau kita berkehidupan kebangsaan di situ, ada pemisahan manusia di situ, ada pengkastaan manusia di situ, ada feodalisme yang eksploitatif, yang memperbudak rakyat. Ya. Kemudian ada cara bertahan hidup yang saling saling merugikan. Jadi bisa terlibat riba yang paling besar gitu, yaitu dengan jalan saling menginvasi salah satunya, ya saling menaklukkan, menduduki, ya kan, penjajahan pada akhirnya. Jadi itu riba yang paling besar itu adalah sebenarnya bisa kita katakan ya negara penakluk, negara kolonial itu yang paling besar riba itu. Makanya kita harus hapuskan imperialisme dan kolonialisme kan gitu, harus kita hapuskan karena itulah akar daripada perbudakan, ya kan? Kalau imperialisme kolonialisme kita bikin perbudakan, lalu kita nanti kalau orang-orang yang punya budak itu membebaskan budaknya, itu kan kayak apa itu, bikin budak juga tapi nanti ada membebaskan perbudakan. Ya kita hapuskan aja sekalian kan gitu kan, imperialisme kolonialismenya ya, supaya tidak ada perbudakan. Maka tidak perlu ada membebaskan budak kan begitu. Yang paling kita menegakkan keadilan dan keberadaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu bagi bangsa Indonesia itu sudah normal, sudah menjadi hukum dasar ya, menghapuskan perbudakan itu, menghapuskan eksploitasi manusia. Cuman bangsa Indonesia ini kan belum nyadar dirinya itu dipilih sama Tuhan ya. Belum nyadar dirinya itu dipilih sama Tuhan untuk melaksanakan revolusi umat manusia gitu loh. Ya baru dianggap teori-teorinya Bung Karno, teori-teorinya para pendiri bangsa gitu ya. Padahal bangsa kita ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan perubahan, ya, perubahan besar di atas dunia ini, menuju pada dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, membawa idealisme kemerdekaan kebangsaan, bahkan itu ideologi bernegara itu. Kalau dipakai sebagai cara bernegara maka itu menjadi ideologi. Ideologi kita adalah kemerdekaan kebangsaan. Pancasila itu ada di dalam itu gitu. Kemerdekaan, saling menghormati kemerdekaan. Jadi kalau kita menjadi sebuah negara, kita adalah negara yang merdeka, berdikari, dan berdaulat secara politik, ekonomi, budaya.
ya kan, mempunyai kepribadian sendiri, kepribadian Indonesia, menghormati kemerdekaan semua bangsa dan semua negara, ya kan, menghormati kemerdekaan semua bangsa, semua negara, apapun ya agama kayak apanya, rasnya kayak, ya kita hormati, yaitu karena itu kemanusiaan, bicara kemanusiaan, pri kemanusiaan, ya, pri keadilan. Jadi memperlakukan manusia manapun sebagai manusia, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia oleh manusia manapun, ya, dari berbagai macam suku, ras, dan agama itu. Dan berperi keadilan memperlakukan semua manusia dengan adil, tanpa memandang suku, ras, dan agamanya. Karena kita sendiri kan ingin diperlakukan dengan adil oleh orang lain, tanpa harus mempertanyakan apa agama, suku, rasnya kita, gitu loh. Nah, itulah peri kemanusiaan, peri keadilan, dan itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mengasihi karena Tuhan itu. Mengasihi karena Allah, mengasihi karena Tuhan, itu adalah berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Karena di situ nggak ada syarat. Nggak ada syarat sama-sama suku apa, ras apa, agama apa, itu nggak pakai syarat seperti itu. Pokoknya peri kemanusiaan. Pokoknya manusia lain itu harus dihormati. Karena membunuh satu manusia sama dengan membunuh semua manusia. Ya, memberi makan satu manusia sama dengan memberi makan semua manusia. Kenapa? Karena manusia itu tubuh yang satu sebenarnya. Manusia itu satu. Kenapa manusia satu? Karena Tuhan itu Esa, kan gitu ya. Jadi saling terkait. Dan Indonesia itu sudah menjadi hukum, sudah menjadi norma. Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dituangkan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sangat religius, ya kan, nasionalisme yang religius. Bung Karno mengatakan nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Jadi dapat menjadi perkakas Tuhan, dapat menjadi alatnya Tuhan kebangsaan Indonesia itu, kalau dijalankan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi kita sapa-sapa dulu nih. Bilo Mariati. Oke, selamat datang guys. Riris, terima kasih Riris. Bunda Herlina, apa kabar Bunda Herlina? Oke, Khalifah BKL. Oh, ada Khalifah juga sih. Oke. Jadi gitu guys. Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Artinya kita dapat menjadi perkakasnya Tuhan, menjadi representatifnya Tuhan gitu loh. Artinya untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi. Ya, dengan kita menjalankan nasionalisme Indonesia, paham kebangsaan Indonesia, itu kalau kita jalankan yang terkerucut menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kehidupannya, ya kan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi UUD 45 itu murninya di situ, murninya karena berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu, kemurniannya di situ. Religiusnya justru di situ letaknya. Ya. Kalau kita jalankan, kita dapat menjadi perkakasnya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Nah, itu. Dan alat buat kita untuk mendatangkan cita-cita sosial kita, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ya. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan juga berbudi pekerti luhur. Ya, Bung Karno pernah mengatakan bahwa tujuan daripada kita memproklamirkan negara kita, ya, adalah untuk supaya ibu-ibu, ya kan, yang tidak ada satupun daripada ibu-ibu tidak bisa menyusui anaknya, dan juga untuk menjadikan ratusan juta insan kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sangat idealistik, ya hampir-hampir utopis gitu loh. Dan memang begitu kan, kita harus idealistik kan. Itulah Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi kita berdoa kepada Tuhan, ya. Semoga Tuhan itu menyempurnakan nikmat kemerdekaan kita ini, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mulai dari kita memperjuangkan kemerdekaan, kita menyatakan kemerdekaan, punya proklamasi, lalu kita menyusun kemerdekaan kita itu dalam suatu undang-undang, ya, undang-undang kehidupan kebangsaan kita, Undang-Undang 45, yang mengkerucut menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dalamnya, dengan sosial, politik, ekonomi yang sedemikian rupa, membentuk kebudayaan yang sedemikian rupa, dan akhirnya memberikan kepada kita kepribadian yang sedemikian rupa, yaitu kepribadian Indonesia yang luhur, nah, itu yang luhur, yang modern, yang beradab. Bahkan ini sampai ada gitu ya. Ini seorang politikus dari Norwegia. Beliau itu ahli tata negara juga. Beliau beliau mengatakan bahwa revolusi Indonesia itu adalah kelahiran daripada dunia modern. Kelahiran daripada dunia modern. The birth of the modern world. Kelahiran daripada dunia modern. Nah, itulah revolusinya Indonesia. Apa itu revolusi Indonesia? Pakemnya. Pakem revolusi Indonesia ini, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, ya. Pakemnya yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kita mempunyai pakem revolusi. Pekerjaan kita di dalam menjalankan revolusi kita itu adalah merealisasikan blueprint daripada NKRI. Undang-Undang Dasar 45 itu adalah blueprint NKRI. Jadi blueprintnya itu direalisasikan. Itu namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pakem revolusi yang kedua adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi kalau blueprint daripada NKRI ini terrealisasikan, terwujud, ya, menjadi realisasi, nanti jadinya adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi NKRI ini adalah alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu sudah dua pakem revolusinya. Yang ketiga itu dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Jadi kita harus melaksanakan suatu revolusi umat manusia, revolusi global, gitu ya, yang mencakupi seluruh dunia. Itu melaksanakan revolusi umat manusia, yaitu mewujudkan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia. Bagaimana caranya supaya dunia itu tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa? Itu maksudnya. Ya tentu saja kita dengan kita memperkenalkan kerangka berkehidupan kebangsaan kita, ya, misalnya kemerdekaan kebangsaan. Ya, kita ini adalah bangsa yang bernegara, yaitu di dalam kerangka kemerdekaan kebangsaan. Dan itulah Undang-Undang 45, kemerdekaan kebangsaan. Itu antitesis daripada imperialisme dan kolonialisme, gitu loh. Itu antitesis daripada imperialisme dan kolonialisme. Nah, kemudian apa? Di dalam kemerdekaan kebangsaan itu ibaratkan dia adalah alam, yaitu dunia atau kafling katakanlah gitu kan. Maka di situ kita mendirikan gedung. Gedung ini ya negara kita, gitu, rumah kita kan. Dan itu gedung itu berdasarkan persatuan yang menghapuskan pemisahan manusia, berdasarkan kepemimpinan yang menghapuskan feodalisme dan eksploitasi, dan negara menjadi negara yang cara bertahan hidupnya dan cari makannya itu tidak dengan menghancurkan yang lain gitu, tapi dengan jalan bekerja sama secara win-win situation dengan bangsa manapun, negara manapun. Kita tidak menjadi imperium, kita tidak menjadi kolonial, ya, termasuk tidak, apalagi menjadi koloni, kita nggak bakal mau kan itu. Kita bukan imperium, bukan kolonial, tapi kita adalah negara yang merdeka, yang berdikari secara politik, ekonomi dan budaya, gitu. Dan menghormati kemerdekaan semua bangsa.
dan mengajak kepada persaudaraan bangsa-bangsa. Nah itu tuh. Itu revolusinya Indonesia itu keren banget guys ya. Jadi nggak salah itu si David Rebrook dari Norwegia tadi itu yang menulis buku ini, The Revolusi Indonesia dan The Birth of the Modern World ya. Revolusi Indonesia dan kelahiran daripada dunia modern. Jadi negara kita ini sebenarnya dunia modern ya. Jadi kita mempelopori bangkitnya bernegara ala dengan cara yang modern. Cara yang modern itu apa? Dalam kerangka kemerdekaan kebangsaan, dalam kerangka persatuan yang menghapuskan pemisahan manusia. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika ya. Dalam kerangka kepemimpinan yang bukan kepemimpinan tunggalistik, tapi kepemimpinan yang jamak, kepemimpinan yang kerakyatan, kepemimpinan yang menghapuskan feodalisme, ya kan? Itu bukan kerajaan, dan juga dan seterusnya. Oke guys, jadi luar biasa sebenarnya. Kita punya negara, punya bangsa. Jadi bangga kita menjadi Indonesia. Ya. Jangan bangga menjadi bangsa lain, gitu loh. Jangan kita bangga menjadi bangsa lain. Banggalah menjadi Indonesia. Indonesia yang kaya akan nilai-nilai. Kita boleh belajar dari bangsa lainnya, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri sebagai bangsa. Nenek moyang kita bukan dari bangsa lainnya. Nenek moyang kita adalah, kita melihat kejadian bangsa kita itu mulai dari zaman megalitikum, dari zaman kita primitif. Bukan dimulainya dari sejarahnya bangsa lain, tidak. Ya kita mempunyai sejarah sendiri bangsa kita kan. Mulai dari zaman primitifnya ada, bangsa lain juga punya zaman primitif juga gitu. Iya enggak? Jadi jangan jadikan sejarahnya bangsa lain itu seolah jadi sejarahnya bangsa kita gitu. Ya bangsa kita punya sejarahnya sendiri. Kita lah Indonesia yang kaya akan nilai-nilai, ya dapat nilai dari sana sini, kita belajar sana sini, tapi kita tetap menjadi Indonesia. Nah gitu tadi. Jadi jangan menjadi zombinya bangsa lain gitu. Zombie itu maksudnya nggak hidup nggak mati gitu kan. Menjadi disetir sama bangsa lain gitu. Kayak nggak hidup, kayak nggak mati gitu kan. Kayak zombie aja. Dan menjadi alat buat bangsa lain untuk menjadi alatnya buat bangsa lain ya. Bila perlu bahkan menjadi musnah gitu loh, menjadi bemper buat bangsa lain gitu ya. Dan kadang-kadang kitanya menjadi musnah gitu demi untuk membemperi bangsa lain itu gitu guys ya. Jadi jangan menjadi Arab bayangan atau Arab bayangan rohani atau apapun lah. Jangan menjadi Israel bayangan juga, jangan menjadi Amerika bayangan, jangan menjadi bangsa lain pokoknya. Orang Islam jangan jadi Arab, orang Kristen jangan jadi Israel, orang Hindu jangan jadi India, ya. Orang Konghucu jangan jadi RRC, dan seterusnya. Kita jadi Indonesia yang kaya akan nilai. Kita adalah bangsa pilihan guys, ya, karena kita mempunyai kemerdekaan kebangsaan yang harus kita sampaikan kepada seluruh umat manusia di dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita menghapuskan pemisahan manusia ya, karena perbedaan. Jangan lagi manusia dikotak-kotakan oleh perbedaan suku, ras, dan agama bahkan ya. Tapi manusia itu lebih kepada kemanfaatan, kontribusi, karya, dan perbuatan untuk kehidupan bersama dan kemanusiaan ya. Itulah yang kita yakini dicintai oleh Tuhan. Itulah orang yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Nah gitu kan, iman kepada Tuhan itu kan bukan label ya, bukan apa agamamu gitu, apa label agamamu, bukan. Tapi kita percaya nggak sama cinta kasih, ya gitu. Percaya nggak sama cinta kasih sebagai nama Tuhan? Sebagai Tuhan tuh kasih sayang, cinta kasih ya. Dan kita siap untuk menjalankan itu
sebagai way of life, sebagai cara hidup. Bagaimana kita bersatu, bagaimana kita kepemimpinan, bagaimana kita membangun kehidupan, bagaimana kita bertahan hidup, dan seterusnya di atas dunia ini, sehingga kita membawa manfaat, kontribusi, karya, dan perbuatan untuk kehidupan bersama dan kemanusiaan. Hidup kita menjadi bermanfaat di mata Tuhan. Hidup kita menjadi soleh, menjadi takwa, itu maksudnya. Ya, bukan label. Kalau label, ya setiap agama ada yang menyangkal orang yang mengaku menyembah Tuhan gitu loh. Misalnya di dalam Islam ada juga orang yang misalnya fawailul lil musallin, ya, walaupun rajin sholat tapi celaka gitu, ada. Terus di dalam Kristen misalnya ada orang yang mengaku demi namamu aku mengusir setan misalnya, ya kan, dan seterusnya. Tapi kata Yesus apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyah kau dari sisiku, kau adalah pembuat kejahatan. Ada kayak gitu. Semua agama punya kayak begitu. Jadi agama itu bukan label, guys. Jadi keriduan Tuhan itu bukan label. Keriduan Tuhan, perkenanan Tuhan itu bukan bicara label, tapi bicara sejauh mana kita menjunjung tinggi cinta kasih sebagai kita memuliakan Tuhan. Lalu kita percaya bahwa kalau kita menjalankan cinta kasih itu akan mempunyai dampak yang baik di dunia maupun di akhirat buat kita dan orang banyak dan umat manusia. Dan kita benar-benar lakukan itu sebagai kesolehan. Nah, itu yang dimaksud dengan beriman kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, dan beramal soleh. Nah, itu. Keriduan Tuhan letaknya di situ, guys. Ya. Kedua, keriduan Tuhan itu letaknya di situ. Adapun doktrin agama masing-masing, ya itu hanya bahasa. Doktrin itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Tuhan itu ya itu aja, ya, buat semua agama, buat semua manusia, umat manusia yang menciptakan kita semua manusia ini. Tapi memang kita ada punya doktrin, ya, atau cara kita menjelaskan tentang Tuhan. Ya, konsepsi kita masing-masing tentang Tuhan itu namanya doktrin, ya kan? Dan doktrin itu bukan Tuhan, doktrin itu bahasa. Ya, boleh berbeda-beda bahasa, no problem. Ya, silakanlah. Ya, nggak usah kita saling mau merubah keyakinan gitu kan. Biarkan yang penting kita itu membangun diri kita, ya. Ini kita berpaham kebangsaan, artinya kita menghormati anggota bangsa yang lain, apapun agama, suku, rasnya. Kita tidak gelisah ingin menjadikan mereka tuh duplikatnya kita gitu loh. Ya kan? Belum tentu yang mau membuat duplikat juga sudah benar jalannya kan? Betul nggak? Apa jaminannya, misalnya ada orang bertanya ini, apa jaminannya Anda itu bukan ahli neraka yang kekal di dalamnya? Itu kan, ya, kalau kayak gitu kan nggak bisa jawab juga, gitu loh. Jadi saya bacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, ya. Ayatnya itu surat Al-Baqarah ayat 62. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Tuhan, dalam arti percaya kepada cinta kasih, ya. Percaya kepada Tuhan itu bukan percaya kepada labelnya, percaya kepada cinta kasihnya, dan percaya kepada hari akhir, dan melakukan kebajikan atau beramal soleh, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Bayangin tuh. Ya, semua disebut sini. Orang-orang yang, maksudnya orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, di luar daripada tiga itu. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan itu artinya percaya kepada cinta kasih, guys. Bukan percaya kepada nama agamanya. Bukan kepada labelnya, bukan kepada label, tapi percaya kepada cinta kasih, kebaikan, kebajikan,
sebagai nama Tuhan, sifat Tuhan, dan kita harus junjung tinggi itu, ya kan, sebagai bentuk kita percaya kepadanya. Dan kita percaya kalau kita lakukan cinta kasih itu mempunyai dampak yang baik, positif untuk diri kita dan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai ketakwaan, kontribusi kita kepada kemanfaatan kita kepada kehidupan. Kita didatangkan dari alam sebelumnya masuk ke alam dunia ini untuk masuk ke mainstream yang dikehendaki oleh Tuhan, gitu. Supaya kita meletakkan manfaat di situ, menyumbangkan manfaat, dan kita pergi dari dunia itu dalam keadaan kita bermanfaat, kan gitu, menyumbang sesuatu supaya kehidupan itu menuju kepada dinamikanya yang makin tinggi itu. Kita termasuk di dalam situ, maka kita ya diridhoi sama Tuhan, kan begitu ya. Jadi bukan ujuk-ujuk label. Oke, guys, kembali lagi kepada konsepsi berbangsa dan bernegara kita. Kita harus bersyukur, ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada lagu syukur, ya, silakan kita nyanyikan tuh. Nyanyikan Garuda Pancasila, guys. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Bayangkan Garuda Pancasila itu adalah simbol daripada negara Indonesia yang utuh dan sempurna, gitu loh. Simbol. Jadi konsep yang dalam bentuk simbol yang sempurna dan utuh, tidak ada perubahan lagi di situ. Semua unsur-unsurnya itu sudah. Nah, gitu. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 mau dimurnikan, kalau ada situ hal-hal yang tidak murni di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, ya mengacunya kepada Garuda Pancasila, atau benar-benar mendasarkan kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Itu murni namanya. Dan kalau dalam keadaan murni itulah negara kita menjadi nasionalisme yang perkakasnya Tuhan, dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan, dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Seperti katakan oleh Bung Karno, Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Memang bukan agama Pancasila itu, bukan agama Republik Indonesia itu, NKRI itu bukan memang, ya. Tapi dia adalah pelaksanaan daripada way of life, cara kita hidup, ya, cara kita apa yang disuruhkan oleh Tuhan di dalam agama dari sisi sosial, ya. Berkemasyarakatan dalam sosial, bangunan sosialnya. Dan oleh karena itu kebangsaan dan keagamaan bagi kita adalah dua sisi satu koin yang sama, ya, seperti satu koin, mata koin itu ada kebangsaan dan keagamaan, gitu loh. Kebangsaan, keagamaan, nah, gitu. Itu seperti dua sisi satu koin. Kehidupan kebangsaan adalah bagian daripada kehidupan keagamaan kita, nah, gitu. Begitu juga dengan keagamaan adalah bagian daripada kehidupan kebangsaan kita. Jadi dia saling. Nah, kalau misalnya kebangsaan kita diputus dari keagamaan, jadi keagamaan kita yang tidak berspiritualistik, gitu loh. Spiritualitasnya nggak jelas. Padahal kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi itu, guys, ya, apa yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita yang ada di Komal ini, ya. Khususnya buat saya pribadi, ya, saya berdoa, kita berdoa pada Tuhan supaya kiranya menyempurnakan nikmat kemerdekaan buat kita semua, terwujud masyarakat Indonesia adil dan makmur, dan kita dimampukan untuk melaksanakan revolusi umat manusia, melakukan transformasi menuju kepada dunia yang modern, ya, lebih beradab, manusiawi. Dan juga kita bangsa Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan secepat mungkin, ya kan, karakter bangsa yang kita mempunyai karakter bangsa Indonesia kita, gitu loh.
tertanam di dalam dada kita karakter bangsa kita, nasionalisme kita, nasionalisme Indonesia. Ada Pancasila di situ, ada Bhinneka Tunggal Ika di situ, ada Undang-Undang 45 di situ, ada NKRI di situ, ada sosial politik ekonomi yang sedemikian rupa yang Pancasilaistik dan kebudayaan Pancasilaistik, dan juga pada akhirnya kita punya kepribadian Indonesia yang Pancasilaistik, berspiritualitas tinggi, ya, mengesahkan Tuhan dalam konteks dalam konteks kita mengesahkan Tuhan dalam arti kita bersatu, ya, menegakkan agama dengan jalan kita tidak berpecah belah, bersatu, merasa berasal dari asa yang sama, kita ciptakan oleh pencipta yang sama, oleh Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh alam semesta. Oke guys, terima kasih atas kehadiran dan perhatian, ya, buat yang hadir sampai titik ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!